Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema 4, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Pembelajaran 4, ayo mengamati. Ayo, bacalah teks umbi pada tumbuhan pada halaman 110 di bukumu dengan seksama. Perhatikan, di sini Miss berikan contoh umbi lapis dan umbi batang. Umbi lapis yang diberikan adalah umbi lapis pada tanaman bawang, sedangkan umbi batangnya adalah umbi batang pada kentang. Perhatikan gambarnya dan bagian-bagian tumbuhannya ya. Ayo membaca umbi pada tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Salah satu jenis umbi pada tumbuhan adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bawang yang tertutup lapisan daun. Lapisan daun itu sebenarnya berisi cadangan makanan. Umbi lapis dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bunga bakung, bunga tulip. Selain umbi lapis, ada juga umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan membentuk umbi. Umbi batang juga berisi cadangan makanan. Jika ditanam, umbi batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang yaitu kentang, ubi jalar. Pembelajaran 5. Kita baca percakapannya ya. Pertama, Lani berkata, "Nina, itu tumbuhan apa di pojok terasmu?" "Oh, itu namanya suplir." "Apakah tanaman suplir menghasilkan buah atau biji?" "Tidak, tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan biji." "Oh, begitu ya. Jika tidak menghasilkan biji, bagaimana cara suplir itu dapat berkembang biak?" "Kata ibuku, suplir berkembang biak dengan spora." Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tanaman suplir terdapat spora. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. "Wah, aku baru tahu. Terima kasih Nina sudah menjelaskan kepadaku." "Sama-sama Lani." Perhatikan gambarnya. Gambar pertama adalah tanaman suplir. Gambar kedua adalah spora. Ayo mengamati. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Antara lain sebagai berikut. Pertama, merawat tanaman. Kedua, melakukan penghijauan. Ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Ayo bercerita, apakah di sekitar rumahmu atau sekolahmu terdapat tumbuhan? Kewajiban apakah yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Sudahkah kamu melakukan kewajiban tersebut? Ayo tuliskan pengalamanmu. Ayo berhitung. Bibit yang tersedia ada 348 buah. Jika terdapat 6 lahan kosong dan setiap lahan ditanami bibit tanaman yang sama banyak, berapa banyak bibit yang ditanam pada suatu lahan? Penyelesaiannya adalah setiap lahan ditanami bibit tanaman sama banyak. Kalimat pembagian untuk soal cerita di atas adalah sebagai berikut. 348 dibagi 6 sama dengan, perhatikan ya, kita tulis 348, beri tanda bagi, kemudian tuliskan 6. 34 dibagi dengan 6. 34 dibagi dengan 6 sama dengan 5. Sisanya ada 4. Kita tuliskan angka 5 di atas. Kemudian lakukan perkalian. 6 dikali dengan 5 sama dengan 30.
30 tuliskan. Kemudian tarik garis dan beri tanda pengurang. Kita kurangkan ya. 4 dikurang 0 sama dengan 4. 3 dikurang 3, 0. Tidak perlu dituliskan. Kemudian 8 turun ke bawah. 48. 48 kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 8. Kemudian lakukan perkalian kembali. 8 dikali dengan 6. 8 dikali 6 sama dengan 48. Tuliskan di bawah. Tarik garis. Dan hasilnya adalah 48 dikurang 48 sama dengan 0. Jadi, setiap lahan ditanami 58 bibit tanaman. Pembelajaran 6. Tahukah kamu apa itu stek? Stek merupakan salah satu cara menanam tumbuhan. Stek disebut juga sebagai perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkai. Sebelum memotong, pastikan bagian tumbuhan tersebut memiliki mata tunas. Bagian tumbuhan yang telah dipotong tersebut kemudian ditanam. Potongan itulah yang kemudian menjadi tumbuhan baru. Ayo bercerita. Kerjasama juga diperlukan ketika melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, bekerja sama saat melakukan kegiatan berkebun, seperti yang dilakukan oleh Tony dan ayahnya. Selain itu, kamu juga dapat bekerja sama membagi tugas di rumah dengan kakak atau adikmu. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan untuk membantu orang tuamu di rumah? Tuliskan kegiatan yang kamu lakukan di rumah pada bukumu. Ayo berhitung. Perhatikan contoh membuat soal berikut. Misalnya, akan dibuat soal dengan bentuk pembagian 900 dibagi 3. Soal cerita yang dapat dibuat adalah sebagai berikut. Seorang petani menjual 900 buah melon kepada 3 pedagang. Setiap pedagang mendapat melon sama banyak. Berapa banyak melon yang diterima setiap pedagang? Penyelesaiannya adalah melon yang diterima pada setiap pedagang yaitu 900 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 300. Jadi, setiap pedagang mendapat 300 buah melon. Demikian pembelajaran kita hari ini. Let's close our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.